Untuk yang paling saya ingat detailingnya kejadian karena itu berlangsung dari mulai perjalanan berangkat sampai ke rumah ya selamat 2002. Nah, ada salah satu anak didik saya itu diminta dalam tanda kutip oleh salah satu makhluk yang ada di sana untuk dijadikan sebagai salah seorang menantunya. Teman-teman tuh kalau ngeliat gitu pasti langsung ambil golok, ambil senter, samperin. Dia bilang bacok aja saya. Tangan kanan megang pedang ular, tangan kiri megang tongkat ular. Sementara tanduknya 3, masing-masing tanduk bercabang 3, ekornya 3, masing-masing ekor bercabang 3. Dan seluruh tubuhnya itu tembus pandang tapi berkobar api. Nggak dengar suaranya? Ada yang ada yang apa sih suaranya nggak enak banget. Ya bang ya, nah, bunga pamit dulu, bunga mau jalan dulu. Tes, nadi hilang, semua hilang, jantung hilang. Saya langsung nangis, saya adalah orang terakhir sampai puncak dan saya adalah orang terakhir yang sampai kampung. Jadi siapapun yang di belakang saya, siapapun yang di depan saya itu pasti saya dorong untuk terus turun. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, tentunya kita bertemu dengan pengalaman yang bisa dilupakan dan tidak bisa dilupakan. Malam ini saya kedatangan sahabat kiamat yang tentunya beliau membawa cerita untuk pemirsa di rumah. Tidak lama lagi saya akan kenalkan langsung kepada sahabat istimewa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Ya. Nah Mas Arya mungkin bisa perkenalkan diri dan sekalian dengan YouTube-nya. Tapi kayaknya sih yang lain udah banyak yang kenal ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum sobat-sobat dari Mbak Feni. Ya, betul. Saya Arya Sena, cerita pendakian. Channel YouTube saya juga Arya Sena, cerita pendakian. Jangan lupa ya, di like, subscribe, dan komen. Begitupun dengan YouTube saya, di like, subscribe, dan komen. Oke, sekarang awal kisahnya Mas Arya itu naik gunung itu sejak tahun berapa? Saya pertama kali mendaki itu tahun 92 Mbak. Tahun 92. Betul, dan tahun sampai 92. sekarang masih aktif? Sampai detik ini masih aktif. Masih aktif ya? Dari 2019 sampai 2021 ini sekitar 100 lebih lah saya mendaki gunung. 100 lebih? 100 kali dari 2019. Berarti dalam sebulan itu lebih 2 kali atau 3 kali? Bisa sampai 7 kali. Sampai 7 kali? Iya, dalam sebulan. Oke, nah pasti ada kisah-kisah yang menarik yang bisa kita bagi untuk pemirsa di rumah. Nah, pengalaman dari naik gunung ini menurut Mas Arya, satu pengalaman yang benar-benar
teringat itu pada ketika di gunung apa? Untuk yang paling saya ingat detailingnya kejadian karena itu berlangsung dari mulai perjalanan berangkat sampai ke rumah ya selamat 2002. Selamat 2002. Terus di Gunung Raung 2003 sama di Gunung Merapi tahun 97. Tahun 97. Nah itu mungkin yang paling berkesan. Ya yang lain juga berkesan, bagus. Tetapi kalau dibilang yang paling ya itulah 3 itu. Dan saya sendiri nggak tahu nih yang mana yang paling urutannya kalau dikasih urutan gitu ya. Yang 1, 2, 3-nya saya nggak ngerti. Karena ketiganya ini memang berkesan buat saya. Punya kesan masing-masing ya. Betul. Oke, kita berawal dari Gunung Slamet. Gunung Slamet. Karena itu gunung tertinggi ya kalau di bukan di Jawa Tengah betul. Benar ya, gunung tertinggi ya Slamet ya. Nah, Gunung Slamet tuh gimana kisahnya tuh, Mas? Saya sekitar 15 kali mendaki Gunung Slamet. Jadi dari 15-15-nya itu mungkin 80% dikatakan. Karena 10 kalinya saya ngalamin kejadian mistis. 10 kalinya? Iya. Nah, kalau yang baru saya ceritakan kemarin di channel saya itu pas banget ada tragedi di Gunung Slamet. Habis ada kejadian di mana 6 mahasiswa dari PTN Perguruan Tinggi Negeri di di Yogyakarta. Itu meninggal di puncak Gunung Slamet. Sebelumnya juga saya sudah banyak menceritakan sebenarnya soal Slamet, Mbak. Ada waktu saya berdua sama mantan istri, jadi gak enak nih. Terus waktu saya sama rekan-rekan saya berdua juga sama rekan saya. Terus yang saya ceritakan 2002 tadi, di mana saya mengalami kejadian yang saya bilang saya mungkin nggak bisa melupakan juga. Karena ada salah satu anak didik saya itu diminta dalam tanda kutip oleh salah satu makhluk yang ada di sana untuk dijadikan sebagai salah seorang menantunya gitu. Nah, teman Mas berarti kan laki-laki dong. Wanita ya waktu itu yang diminta. Yang diminta wanita. Diminta untuk menjadi dipersunting lah kalau bahasa kita bahasa manusianya untuk menjadi pasangannya. Iya, pasangannya. Itu berarti saat itu Mas berangkat itu jam berapa? Saya mendakinya siang sih, Mbak. Kalau dalam pendakian ya itu siang, sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 10 mungkin ya atau jam 11. Bukan berangkat malam gitu. Jadi memang kalau pengalaman saya makhluk astral itu yang namanya di lokasi pegunungan itu nggak lihat siang malam ya, Mbak, biasanya. Kejadiannya bisa anytime. Bisa kapan aja tanpa trigger juga. Jadi nggak butuh trigger. Kadang-kadang kan banyak cerita karena mungkin lagi haid, karena ngomong ini ngomong itu. Sebenarnya kalau menurut hemat saya nih, ya belum tentu semua orang bisa merasakan yang saya rasakan. Itu makhluk-makhluk itu nggak butuh trigger. Mereka hanya menjadikan alasan ini untuk menguatkan alasan mereka untuk bisa mengganggu kita gitu. Oke, paham. Nah, itu gimana cerita itu, Mas? Dari anak PTN yang 6 orang itu, terus teman Mas dipersunting dengan makhluk di sana. Kalau yang PTN salah satu kampus di Jogja ini, kita waktu naik dan berangkat kita betul-betul nggak tahu, cuman dikasih tahu aja di bawah. Waktu itu kan sistemnya Slamet tidak seperti sekarang, Mbak ya. Kita masih cuman datang, izin, bayar seikhlasnya. Nah ya dulu. Nah, jadi mereka hanya berikan informasi, wah kebetulan Mas Gunung Slamet lagi sepi baru dibuka. Tetapi tidak memberikan informasi kenapa ditutup dan baru dibuka. Kita baru tahu nanti setelah mengalami kejadian yang cukup mendebarkan ya. Iya, gimana tuh, Mas? Naik berarti berapa orang tuh waktu grup Mas itu? Itu saya sekitar 7 orang. Itu anak didik saya semua. Mereka lagi ngambil nomor di Gunung Slamet itu. Ngambil nomor tuh istilahnya karena ada setelah dilantik dapat slayer, mereka harus punya nomor. Istilahnya kalau di kampus NRP lah, Mbak. Baiklah. Ternyata susah juga naik gunung. Nah, jadi naiklah 7 orang itu ya semua, termasuk dengan Mas Arya. Betul. Nah, dalam perjalanan itu gimana? Belum ngerasakan apa-apa atau sudah merasakan? Dalam fase awal itu sampai nanti kita ke pos 5 sampai yang Rangkah itu nggak ada masalah.
Jadi selama siang kita berjalan itu, walaupun nanti kita mampir di lewat areal Samarantu yang sangat termasyhur, itu no problem, nggak ada apa-apa. Nah masalah itu timbul setelah kita ada di pos 5. Di pos 5, dan itu pun ketika malam tiba. Jadi selama perjalanan no problem, nggak ada apa-apa, fine semuanya, asik-asik aja. Iya. Oke, di pos 5 apa yang terjadi, Mas? Awalnya sih ya kita aktivitas pendaki itu biasanya di gunung, kalau kita udah buka tenda itu kita biasanya masak. Masak, terus ketika itu kita masih bisa bikin api unggun di gunungnya, karena memang belum ada larangan, dan kita juga memiliki keterampilan bagaimana membuat agar api ini aman. Tidak nyalahnya atau baranya itu tidak akan membuat kebakaran hutan. Iya. Ya, jadi awalnya itu habis maghrib sampai badal isya itu masih nggak ada masalah ya. Sekitar jam 8:30 ada 2 orang anak didik saya bilang, "Bang, gue duluan." Ya kira-kira seperti ini percakapannya ya. "Bang, gue duluan masuk." Ya udah masuk. Nggak lama mereka keluar lagi, wajahnya agak pucet. Lah, katanya lu mau masuk gitu. Ini kira-kira kayak gini ya. Intinya seperti ini. Iya. Kok balik lagi? Ada orang bang di dalam gitu. Ada orang dari mana? Orang kita doang gitu. Serius bang, ada 3-4 orang katanya. Nggak lama setelah mereka ngomong kan kita diem. Udah nah, bakar-bakaran lagi. Sebenarnya hati kecil tuh udah ngedek gitu, ya udah dek gitu. Dedek gitu ya. Karena kan ketika itu juga bukan sekali pendakian saya ke Gunung Slamet, bukan baru pertama kali gitu. Iya, Ini udah cukup sering saya ke situ. Dan saya cukup tahu kisah-kisah di pos 5 ini. Saya tahan, nggak lama. Justru rekan seangkatan saya yang sama-sama pembina gitu kan, tiba-tiba dia ngomong, nyolek, "Lo lihat gak? Apaan? Ada orang dari tadi bolak-balik bayangan gitu." Saya bilang, "Gue nggak ngeliat apa-apaan Jul." Ya saya bilang itu, "Gue nggak lihat apa-apaan." Asli dia penasaran, ambil golok, ambil senter. Kan kalau sama anak-anak bilang, kalau ketemu hantu bacok, nggak usah takut, karena ada hadisnya Mbak. Gitu. Iya. Ada hadisnya di mana di saat Fathul Makkah itu Sayyidina Khalid bin Walid diperintahkan Rasulullah SAW untuk menghancurkan 2 berhala, dan di salah satu berhala tersebut dihuni oleh jin. Dan jin itu ditebas dengan pedang. Sayyidina Khalid bin Walid itu terbunuh. Hadis itu yang saya jadikan pegangan bahwa dengan kita berselawat bahwa makhluk itu pun bisa kita bunuh. Tapi dengan syarat kalau kita kan bukan sekelas Sayyidina Khalid bin Walid gitu. Makanya teman-teman tuh kalau ngeliat gitu pasti langsung ambil golok, ambil senter, samperin. Gue bilang bacok aja, saya bilang kayak gitu. Masuk ke dalam, celingak-celingak keluar, nggak ada. Tapi gue lihat jelas gitu. Nah disinilah teror dimulai, tetapi bukan pendaki kalau takut sama hantu. Ya, yang namanya pendaki itu mau di situ ada siluman apapun, itu lu siluman, kalau gue manusia gitu kan. Lu gue nggak akan ada urusan kita sama gitu-gituan. Karena kita mau naik gunung bukan mau cari setan, tapi kalau setannya nemuin kita ya nggak ada urusan juga. Iya. Jadi selesailah kita bakar-bakaran sekitar jam 11 ya, sekitar kurang lebih itu jam 11 malam. Saya bilang ya udah masuk semua bareng-bareng, masuk. Kita waktu itu cuman gelar matras karena ada di dalam pondokan seng. Jadi kita nggak buka tenda. Dan memang kalau orang ngambil nomor itu, yang namanya anggota sedang ngambil nomor itu nggak akan dikasih fasilitas. Mereka harus bisa menerapkan ilmu yang sudah kita berikan selama pendidikan. Baik. Nah jadi udah kita gelar matras, terus kita selimutan pakai playseat. Jadi spray dulu, spray di rumah itu kita bawa. Spray baru playseat kan. Nah di saat tiduran inilah saya kan paling pinggir nih, saya paling pinggir dekat pintu. Kebetulan saya cuma tutup segini karena saya orang yang paling bertanggung jawab kan di situ. Jadi saya sambil ngawasin situasi. Itu lampu sentir, bukan lampu ya, lilin saya taruh di pojok 2, di atas 1. Awalnya tuh saya lihat kayak ada ini Mbak. Jadi pintu tuh kayak dibuka gini. Buka terus bayangan sekali. Saya pikir bayangan apaan ya, sekali 2 kali gitu kan. Terakhir tangannya kelihatan, tangan kelihatan di balik pintu, buka masuk tapi cuman bayangan. Saya langsung astagfirullahaladzim, karena kebiasaan kita sholawat dulu baru baca
ayat suci gitu kan, kita berselawat, ayat suci, nenangin diri, dan itu terus-terusan sampai sekitar mungkin jam 1 malam, mungkin karena itu berlangsung agak lama. Iya, kurang lebih ya. Kurang lebihnya setelah saya menyaksikan bayang-bayangan itu, terakhir kali saya ini manusia, jadi yang namanya takut itu fitrah, timbullah ada rasa takut Pasti juga. dong. Jadi saya tutup nih, kepala saya pakai selimut tadi, saya tutup, udah saya diem. Nah di situ saya dengar suara orang langkah, deg 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 deg, terus suara kayak orang ngobrol. Banyak tuh. Iya, itu yang jelas mereka lebih dari 1 orang. Terus? Saya dengar, saya diem aja, cuman waktu itu Ih, merinding. saya sudah mulai dilanda Terus? ketakutan ya, cuman saya diam, saya selawatan, zikir. Sampai akhirnya tiba-tiba ada seperti benda jatuh di samping saya gitu, bruk gitu. Itu terasa. Nyentuh ya. Udah main Oh fisik. berarti kanan. Nah, Lengan kanan saya ini kena, bruk. Saya langsung diam. Itu jantung saya kayak twing. iya, itu loh. Itu agak lama saya nenangin diri, tarik napas, tahan, saya selawat, saya tenangin diri dulu, saya buka sedikit nih. Saya lihat, kaget saya ada sosok tubuh kan. Saya langsung astagfirullahaladzim. Repa-repe golok. Aduh, golok mana gitu kan. Nggak ketemu kan. Akhirnya saya bilang, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hidup mati Engkau yang atur. Apapun yang terjadi urusanmu, buka. Nggak ada. Kaget saya langsung. Waktu itu saya kurang bisa mengendalikan diri, jadi saya bangunin anak-anak. Woi, bangun. Pada bangun. Ada apaan bang? Nah, lu kok pada langsung bangun? Kagak bisa tidur gua bang. Nah, ternyata besoknya mereka baru cerita sepanjang yang kita hening-heningan itu ternyata kita nggak ada yang tidur. Itu ada yang dengar suara orang langkah, suara orang ngobrol, terus suara orang mondar-mandir di dalam tenda. Jadi full malam itu kita akhirnya keluar lagi bareng-bareng karena dia bilang kita di sini mata rantai hidup yang tidak boleh terpisah oleh rasa takut kita, oleh ego kita. Betul. Ya pokoknya kita harus saling melindungi dan melengkapi satu sama lainnya. Akhirnya semua kita keluar bakar-bakaran lagi, bakar-bakaran sambil bangkitin mental bagus. Itu sampai pagi nggak ada apa-apa. Oh oke. Aman, nggak ada apa-apa. Udah aman tuh ya. Iya. Memang pos 5 itu terkenal. Pos 5 sama yang Rangkah itu terkenal sekali dalam ya betul. Oh gitu. Tetapi lagi-lagi tidak semua pendaki mengalami hal-hal yang kita rasakan. Betul. Jadi yang paling terkenal di Gunung Selamat itu sebenarnya Samaranto. Itu pos 4. Tetapi saat itu kita tidak mengalami kejadian yang signifikan di pos Samaranto 4. Ya di pos 4. Justru pos 5. Justru di pos 5-nya gitu. Oke, berarti itu sampai pagi udah nggak ada problem ya? Nggak ada problem, udah aman. Ya. Sampai ke atas juga aman ya. Jadi kejadian puncaknya di pos 5 ini. Di pos 5 itu. Nah, taunya ternyata ada yang meninggal. Itu nanti setelah saya ke Purwokerto mampir. Berarti pas Mas naik itu kejadiannya berapa hari atau berapa lama? 1 bulan, sekitar 1 bulan. Oh, jadi Gunung Selamat kan ditutup 1 bulan, kita naik. Pas banget baru dibuka. Nah ketika kita turun ke bawah pun kita nanya, Pak, mohon maaf ini di atas ada yang meninggal atau gimana sih? Enggak ada apa-apa. Nutupin ya? Ya karena dikhawatirkan pengunjungnya sepi gitu. Jadi biasanya penduduk sekitar itu mereka tidak akan menceritakan hal-hal yang seperti itu, kecuali cuman jangan di sini dalam tanda kutip. Ya, tinggal kecerdasan kita aja nih. Bagaimana bisa membawa diri di lapangan. Nah, kabar ceritanya yang 6 orang itu meninggal itu berarti tidak ditemukan atau ditemukan? Kenapa? Meninggal semua. Mereka terkena badai es di puncak Gunung Selamat. Oh, jadi kena kayak penyakit apa, hipotermia itu ya? Iya, terkena serangan hipotermia. Terus sebagian dari jenazah mereka itu diinapkan dulu di pos tempat kita tidur tadi. Oh, baiklah. Pantesan jadi kayak gabungan gitu ya, berderet ya. Makanya saya berasa kayak ada yang nyentuh lengan saya. Udah main fisik berarti dia. Betul, itu jelas. Sentuhannya ini saya juga masih merinding kalau ingat. Soalnya tadi saya intip begini ada sosok tubuh, saya tutup, buka lagi nggak ada. Kan kalau saya kan memang orang terakhir kalau mendaki. Tidak boleh ada orang di belakang saya, baik lagi summit ataupun ketika kita kembali ke kaki gunung itu orang terakhir. Tidak boleh ada orang di belakang saya. Saya adalah orang terakhir sampai puncak dan saya adalah orang terakhir yang sampai kampung.
Jadi siapapun yang di belakang saya, siapapun yang di depan saya itu pasti saya dorong untuk terus turun. Oh, jadi ya udah komit dan tanggung jawabnya Mas Arya berarti ya? Iya, karena kan memang komandan rombongan begitu Mbak. Jadi yang paling bertanggung jawab justru kadang-kadang kan salah penempatan. Kebanyakan pendaki itu ditaruh depan komandan rombongannya yang paling berpengalamannya. Sebenarnya yang paling berpengalaman itu harusnya di belakang. Yang di depan itu justru yang dia tahu medan dan dia hanya bertugas sebagai penyeimbang. Yang di depan. Nah, sementara komando itu kendali sebenarnya di belakang. Ya, Tengah? Tengah balancer biasa. Oh, followers ya? Ya, followers juga bisa. Ada triknya Mbak, naik gunung tuh ada ilmunya, tidak semudah ngelihat foto-foto indah gitu, karena di balik keindahan itu menyimpan resiko. Iya. Ini olahraga yang beresiko. Iyalah, perolah nafas dan semuanya. Iya. Nah, itu Gunung Slamet tahun 2001 Mbak. 2001. Setelah itu ketika ke Gunung Slamet lagi ada cerita lagi atau bagaimana? Tahun 2002, ada 2003, ada 2007, ada 2009, ada Pada 2010, ada. saat di Gunung Slamet, Di satu Gunung Slamet itu. pernahkah Mas Arya itu bertemu dengan sosok? Saya yang paling dahsyat itu 2002 Mbak. Saya bertemu dengan ini makhluk ini entah jin, entah apa ya. Yang jelas visualisasinya tidak hanya oleh mata hati kita, tapi oleh mata kasar pun terlihat. Terlihat ya. Terlihat jelas. Entah kita waktu itu dalam kondisi apa ya sehingga kita bisa berinteraksi dengan dahsyat itu. Itu terlihat. Jadi dia itu mata itu Mbak ya. Wujud nenek. Di tangan kanan megang pedang ular, tangan kiri megang tongkat ular. Sementara tanduknya 3, masing-masing tanduk bercabang 3, ekornya 3, masing-masing ekor bercabang 3, dan seluruh tubuhnya itu tembus pandang tapi berkobar api. Siluman nanti itu mah. Kurang tahu. Siluman iblis. Nah, orang sana mengatakan seperti itu. Iya. Nah, jadi mereka sendiri nggak mau ngobatin waktu itu. Jadi kita disuruh segera meninggalkan area Gunung Slamet. Itu di pos berapa? Itu di Lawang Gaib, sekarang udah nggak dilewatin Mbak. Kenapa? Karena terlalu sering kejadian di sana. Oh, jadi banyak kejadian di Lawang Gaib itu. Nah, ya, Itu naiknya dari mana kalau lama? sama dari situ, cuman sekarang jalurnya digeser sekitar 60 meter lah dari jalur ini. Namanya udah Lawang Gaib. Iya. Nah, itu kejadiannya gimana? Awal mulanya bisa ketemu dengan makhluk itu, Mas? Jadi saya kan bersama salah seorang anak didik saya, seorang wanita. Karena memang kan komitmen saya tidak boleh ada seorang pun di belakang saya. Jadi dia ini agak lambat jalannya kan. Saya bilang ya udah tenang, mau jalan lambat mau jalan pelan. Istilahnya gue nggak bakal mingser lah dari pantat tuh, saya bilang kayak gitu kira-kira. Ikutin. Nah, dalam perjalanan setelah menjelang Lawang Gaib, bukan setelah, berarti menjelang Lawang Gaib itu tiba-tiba dia ini yang mengatakan, bang ngelihat nenek-nenek nggak? Saya karena tidak ingin membuat dia takut, maka saya katakan, iya nih ya, emang kenapa? Itu nenek-nenek kuat banget bang, bawa kayu, gendongannya gede banget full, kayak abang mah nggak ada apa-apanya katanya. Oh iya, kok disebut namanya? Oh iya bunga gitu kan. Apa namanya? Gila tuh nenek-nenek kuat banget ya. Padahal saya nggak lihat apa-apa, tetapi menjaga mentalitas si anak ini. Jadi supaya dia berpikir saya juga lihat. Kan kalau dia berpikir saya nggak ngeliat berarti itu kan weak. Iya, Pak. Ya, makhluk-makhluk seperti itu, ya. Kedua, kira-kira jeda 5 menit, dia bilang lagi, "Bang, ada cowok bang ganteng banget." Mana Mi? Kalau cowok mah gua kagak ngerti dah urusannya ganteng apa kagak. Lagi-lagi saya nggak ngeliat. Tuh kan bang senyum. Oh iya senyum. Naksir kali sama lo, saya gituin. Ih bang ngeliatin terus. Saya dalam hati, apaan? Gue kagak lihat apa-apaan gitu. Cuman saya seakan-akan melihat gitu ya, biar mentalnya nggak ngedrop ya. Untuk menjaga mentalitas, untuk menjaga istilahnya, menjaga semuanya. Nggak lama jatuh, pingsan. Oke. Saya bilang, nih, sebut lagi namanya, tolong di ini mbak. Saya bilang, bunga, kenapa kamu? Diam. Mata melotot kan. Saya bilang, wah ini mah nggak beres, saya bilang gitu kan. Bunga itu ramping ya badannya ya. Mungkin saat itu dia masih SMA kelas 3 kan. Saya itu cukup biasa bawa beban berat. Pikiran saya, masa ya gua nggak bisa angkat nih badan seksi begini gitu kan, badan ramping begini. Begitu saya mau angkat nggak bisa keangkat.
bener-bener nggak bisa keangkat itu. Saya angkat kayak ada magnet, Naruh lagi ke bawah. Naruh tarik lagi. ke bawah kan. Saya langsung ada si Ari di depan saya. Ri, kodein anak-anak. Nah, dulu kan kita punya bahasa sandi. Jadi bahasa sandi untuk lanjut, bahasa sandi untuk berhenti, bahasa sandi SOS. Saya bilang kode SOS masuk. Diteriakin lah kode SOS sama rombongan di depan, kedengeran. Sambungin lagi sama yang paling depan. Kode SOS terus kode balik. Untuk kembali lagi turun. Udah anak-anak karena memang terorganisir baik pendakiannya. Kembali lagi. Begitu mereka sampai kaget. Ngeliat keadaan bunga. Nah, ngelihat keadaan si bunga ini. Kenapa bunga? Bunga kenapa gitu? Saya bilang baru saya mau mengatakan sesuatu ternyata mereka balik sama beberapa pendaki lah, mungkin ada sekitar 6 orang. Saya dimaki-maki tuh sama pendaki ini. Bang, ini hipotermia nih penanganannya gini-gini. Saya diam aja. Saya bilang ya elah, cuman saya diam aja. Iya bang, maaf bang, saya kurang paham. Saya bilang, udah bang angkat bang, ini orang merintah aja. Cuman kita bilang, ayo bang angkat sini. Saya bilang, kalau emang ini hipotermia yuk kita sama-sama angkat. Ya, angkat kan, wah kok berat bang, ada yang nyangkut kali, ada yang nyangkut. Cari, akhirnya diseret kan, kita seret. Aduh. Nggak bisa diangkat. Akhirnya kita seret. Tenda udah jadi, kita masukin ke dalam tenda. Terus saya bilang sama si abang ini, sama si beliau, silakan nunggu. Begitu masuk, wah ini mah kesurupan, lari. Ya, saya bilang sialan lo dari tadi juga dibilangnya. Tapi dia cuma diem doang ya, nggak ada apa gitu. Nah terus gimana tuh Mas? Masuk di dalam tenda, langsung begitu saya menyadari ini situasinya situasi yang tidak biasa, situasi yang dikatakan malah luar biasa, saya langsung bilang bagi yang muslim tolong berselawat, apa aja selawatnya, saya bilang itu. Bagi yang non muslim silakan baca doa yang diyakini. Udah, sebagian dari kita memang saya bikin rantai untuk mengelilingi tenda. Terus ada nggak dengar suara apa ya? Ada yang sebentar. Ya dia mau action, dia tahu ada kamera. Ada yang apa sih suaranya nggak enak banget. Iya, apalah. Terus ketika kita udah bikin rantai untuk mengelilingi tenda, mulailah kita berselawat. Ketika dalam selawat itu, yang tadinya bunga ini anteng, mulai dia mendesis seperti ular. Terus salah seorang datang ke saya mengatakan, bang ada yang bawa air zam-zam. Wah cakep, saya bilang kayak gitu. Selawat, isi selawat, garam saya bilang gitu. Ya udah air zam-zamnya ini kan air putih biasa, campurin garam, udah tutup, kita selawatan, nanti setelah selawat tiupin semua tuh ke dalam air, saya bilang gitu kan. Nanti udah gitu campurin air zam-zam, saya bilang. Udah selesai, kita selawatan, terus selawatkan yang udah pada niupin itu ke dalam. Ya ini terserah ya, mau percaya mau enggak. Iya terserah, tapi ini kan keadaan yang Jadi ketika air yang saya isi garam sama air gunung ini udah ditiupin, terus tutup, terus saya campur air zam-zam, saya bilang yang lain tetap selawat. Mulai saya ambil, saya cipratin ke tangan saya cipratin ke mukanya, langsung dia melengking. Kurang bisa saya ngikutin melengkingnya, pokoknya begitu. Oke, teriak melengking gitu. Melengking. Saya langsung bilang, kamu siapapun kamu tidak lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kamu tidak berhak untuk menempati tubuh manusia ini. Tidak ada hakmu untuk manusia, apalagi sampai berani mencelakakan. Diam, terus nggak lama saya bilang, kalau nggak keluar, ini air semua saya minumkan ke tubuh anak ini. Saya nggak bisa apa-apa, yang sakti Allah. Kamu pun nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nggak usah bohong-bohong, kamu nggak kenal Allah. Bohong kamu kalau nggak kenal Allah. Nggak ada satu makhluk pun yang nggak kenal Allah dan Rasulnya. Nggak usah ngaku-ngaku lo depan gua. Saya cipratin langsung, iya saya mau keluar. Dengan bahasa si bunga suaranya. Oke? Saya nggak percaya karena makhluk ini penuh tipu daya. Saya bilang, saya pagerin dulu nih tenda ini, sekeliling tenda saya cipratin pakai air zam-zam. Air zam-zam tadi air doa ya? Air doa saya cipratin, dan hanya saya berikan satu ruang ke depan. Jadi hanya lewat pintu tenda dia bisa keluar. Sampai bawah-bawah pun saya cipratin, anak-anak saya cipratin semua. Ketika pintu tenda dibuka, saya bilang tahan dulu. Saya bilang salah satu komandan regunya, namanya Lando. Do, tolong bakar spiritus di depan sama garam. Buat apaan bang? Bakar, udah jangan banyak ngomong. Bakar.
udah nyala, buka. Itu begitu pintu tenda kebuka, ada angin kan lewat. Begitu angin itu menyentuh spiritus, nyala api spiritus, itu seperti terserap energi apinya oleh makhluk tadi, menjalar naik sampai sekitar 5 meter. Terlihatlah wujud seorang nenek-nenek dengan mata satu, ya itu tadi, pedang ular, tongkat ular, dada, tubuh semua itu nyala dengan api. Dia bertanduk 3 masing-masing tanduk, rambutnya riap-riap, ular yang seperti api, kayak Robusa gitu ya, ngeri banget. kayak Medusa. Itu semuanya yang ada di situ tanpa dikomando langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apa aja dibaca. Setelah si makhluk itu lepas dari api itu, pohon di sekitar kita semuanya goyang, kayak dilanda angin ribut. Semuanya kayak muter itu, sampai dalam visualisasi itu berantakan habis di tempat itu, berantakan terus dia melengking hilang. Tapi begitu kita melek, tenda kok nggak rubuh, tadi perasaan tenda. Nah, cuman kalau untuk daun-daunan ataupun pohon-pohon memang seperti dia terkena tenaga angin tadi putar. Ya, setelah merasa aman, yakin, saya langsung bagikan 3 rombongan kan, 5 orang. Yang paling jago baca Quran sama selawat, nih kawal si bunga, saya bilang gitu. Pepet bunga sepanjang jalan, jangan putus selawat sama baca suci. Tim kedua beresin barang-barang, saya bilang gitu. Beresin barang siapa aja angkat sampai pos 1, tunggu komando, saya bilang. Oke. Tim kedua selesai, mereka berangkat. Nah, berarti menyisakan saya bertiga. Saya, Cepot, sama Lando. Saya nggak percaya nih, Mbak. Saya nggak percaya bahwa makhluk ini pergi gitu. Yang buat Mas nggak percaya kenapa? Feeling hati ya. Kecil, ya. Saya bilang, tolong spiritus mana, saya bilang gitu. Berapaan bang? Udah spiritus, saya bilang gitu. Spiritus saya campur garam, saya ikat di plastik. Terus air zam-zam mana tadi yang udah dicampur air garam? Saya ikat lagi di plastik. Saya bilang kan kita selalu bawa plastik ya untuk perlindungan peralatan kita lah ya, plastik yang kiloan untuk gula itu selalu kita bawa karena banyak sekali fungsinya. Kita masukin ke situ, terus saya lempar ke pohon itu dengan saya bilang, ya Allah, segala sesuatu milikmu, lempar spiritus, jeder, terus saya ambil korek kayu, saya sundut spiritus tadi kan. Begitu saya sundut, itu nyala apinya harusnya itu paling 50 cm, paling besar, paling tinggi. Ini sampai ke atas pohon yang tingginya seini nih, pohon jati. Jadi sekitar 15 meter. Nyala segitu besar, terlihat itu makhluk jelas. Dia teriak-teriak, jerit. Kita nggak bisa niruinya karena lengkingannya itu luar biasa. Dia lagi. Ya, dan salah satu ekornya bergerak. Ush, kita kena. Dan lucunya kita kena. Kan? Jadi kita kena langsung mental semua. Karena air zam-zam itu ada 2, langsung pada minum air zam-zam semua. Minum air zam-zam langsung. Saya bilang sama anak-anak, hidup mati Allah yang ngatur. Ini makhluk ini, kalau nggak ada izin dari Allah untuk nyabut nyawa kita, dia nggak akan sanggup. Ini manipulasi, saya sikat. Langsung ambil golok, kita takbir semua ke arah pohon, kita bacok itu pohon, der, apinya padam. Karena kita satu, Mbak, kenapa berani gitu? Dari dulu dalam hati kita itu cuma 2, Allah sama Rasulnya. Wah, itu kita tauhid. nggak ada urusan sama yang lain-lain. Itu tauhid itu. Pokoknya kalau udah di gunungnya itu nggak ada cerita. Kalau ditanya lu bawa apa bang? Allah sama Rasulnya. Itu tauhid itu. Jadi kita keyakinan, kalau udah begitu tuh apa aja lawan kita nggak ada urusan. Ya. Udah hakul yakin dengan Allah dan Pokoknya Rasulullah. mati hidup Allah yang ngatur. Makanya anak-anak kan dalam pendidikan pencinta alam saya sebenarnya seperti itu yang ditanamkan ya. Jadi percaya sama Tuhannya ya, yang bukan itu muslim. bagus loh. Tapi itu bagus loh Mas. Ya memang seperti itu pengajaran saya. Jadi memang agak beda kalau dia percinta alam saya itu beda. Itu kekuatan yang dahsyat itu. Nah itu, jadi kita bacok beramai-ramai itu. Padahal yang satu ini dia non muslim sebelumnya, tapi dia hobinya selawat. Sekarang alhamdulillah udah mualaf. Wah, alhamdulillah. Dari kejadian-kejadian fenomenal itu mungkin ya dia. Dia sering banget ngalamin. Jadi ketika ditanya kenapa nggak baca doa itu, enggak tahu, enakan selawat katanya. Karena lidahnya udah terbiasa ya. Terbiasa berselawat. Karena memang kita kan lafaz kita sepanjang perjalanan itu memang selawat. Selawat ya. Selawat. Nggak ada yang lain. Baru nanti kita baca cuci. Bacok, api mati, sila kita tayamum. Ya Allah, segala sesuatu milikmu. Ya. Merasa memang sudah nggak ada apa-apa,
Air zam-zam itu kita lemparin ke pohon yang udah campur garam, jeder. Adalah kesombongan sedikit. Habis lo, macem-macem sih, taruh kata ada sedikit kecil kesombongan gitu. Dengan yakin turun ke bawah. Begitu sampai bawah, bunga itu kakinya udah nancep ke dalam tanah. Sekitar 15 cm. Ya Allah. Tidak satu orang pun yang bisa nyabut. Ya Allah Tuhan. Langsung saya nangis, ya Allah, ampun ya Allah atas kesombonganku ya Allah. Ampun. Gak boleh. Iya, mohon ampun sama Allah. Padahal cuma merasa hapus loh. Cuma gitu doang ya. Cuman gitu doang. Cuman ada akunya gitu. Oh, akunya itu yang gak boleh. Hapus loh. Gue dilawan. Taruh kata bahasanya begitu. Begitu nyampe lihat fakta loh, bunga segini. Tak satu pun yang bisa menyentuhnya. Saya langsung ampun-ampun sama Gusti Allah. Saya nangis-nangis, saya selawat lagi, saya tayamum lagi. Ya Allah, pegang. Ya Allah, mohon maaf saya nggak punya kekuatan ya Allah. Saya nggak punya apa-apa ya Allah, yang saya punya hanya Engkau. Pegang, tarik bisa. Bunga langsung siuman, kaget dia. Loh, kok ada di sini? Bukannya ada di tenda gitu. Enggak apa-apa. Udah masuk tenda. Masuk dalam tenda. Kira-kira 15 menit itu si bunga udah minum teh manis. Terus yang di luar itu juga udah mulai, alhamdulillah, udah mulai lega ya. Tiba-tiba bunga ini nangis. Ya nangis, bilang, "Bang, maafin bunga. Bunga udah ngerepotin abang. Bunga udah bikin susah yang lainnya." Nah, terus bunga mau ikut itu, Bang, ada cowok ganteng ngajakin Astagfirullahaladzim. bunga, gitu, ngajakin bunga. Yang tadi pas naik itu cowok itu. Itu saya diemin juga, Pak. Saya diemin. Ya terus bunga, itu juga ada bapak, kata kan bapaknya udah almarhum. Saya bilang itu juga ada bapak, kata bapak, ayo sekalian sama bapak sama laki-laki ini gitu. Untuk tinggal di sini. Saya langsung diam. Saya waktu itu posisi saya, ya Allah, saya nggak ngerti ya Allah, saya nggak bisa apa-apa. Ini jelas bukan situasi yang bisa saya kendalikan. Betul. Ya Allah, di luar kuasa saya. Ya Allah, mohon ya Allah. Karena saya kenal dengan almarhum ayahnya anak ini. Saya tahu namanya, saya sebutlah nama beliau. Ya Allah, jika memang itu betul ruh atau apapun dari almarhum ayahnya bunga, mohon ya Allah, hamba mohon diberikan sesuatu. Terus kita selawat, pasrah, saya juga udah nangis deh. Terus kan pamit bunga saya gitu. Udah ya Bang ya, bunga pamit dulu. Bunga mau jalan dulu. Tes, nadi hilang, semua hilang, jantung hilang. Saya langsung nangis, ya Allah. Ya Allah, saya cuma gitu. Terus tiba-tiba dengan izin Allah, tentunya ini semua tidak lepas dari kuasa Allah. Itu saya melihat ada 2 orang penampakan ayahnya dari si bunga. Terus saya bilang, ya Allah, mana yang asli? Mohon petunjuk. Ternyata almarhum yang asli ini. Ini terlepas, ada yang bilang arwah korin, nggak tahu ya. Ini di luar itulah ya. Ini situasi khusus ya. Tiba-tiba yang asli langsung nyamper, megang keningnya bunga, langsung bilang, "Bunga, bangun, kamu belum waktunya pulang." Sementara yang palsu langsung berubah jadi ular. Terus melarikan diri ke arah Gunung Slamet. Ular lagi. Bangunlah si bunga ini. "Bang, ada bapak. Bapak tadi ngajak ke sana, tapi kok bapak ada 2." Langsung peluk. Bunga, udah sekarang seorang aja ya, yang merinding gitu. Iya, aku juga, bener. Soalnya tadi kan udah nggak ada detak jantungnya, nggak ada gitu. Saya sampai nangis. Alhamdulillah ya Allah. Udah saya bilangin sama bunga, udah kamu selawat. Terus saya utus 2 orang untuk turun ke bawah karena fisik saya sudah habis, Mbak. Capek ya. Itu capek sekali lahir itu. batin capek. Dan anak-anak juga udah capek semua. Saya bilang coba ke bawah, minta 1 atau 2 orang penduduk lokal untuk ngebantu kita gotong bunga. Karena bunga udah nggak bisa jalan juga. Saya utus 2 orang, mereka takut. Saya bilang, kalau lu takut dan ada apa-apa dengan temen lu yang ada di sini, maka ketakutan lu itu hanya membuat celaka. Tapi kalau lu yakin turun, lu didampingi Allah dan Rasulnya, lu membawa kebaikan yang bisa menyelamatkan kita semua. Lu pilih mana? Kalau gua tinggalkan nggak bisa, soalnya ini dalam harus gua jaga gitu. Akhirnya mereka mau turun berdua, balik berempat. Ada 2 orang penduduk lokal, diangkat, si bunga itu digendong. Saya ngawal tuh sepanjang perjalanan saya nggak ada masalah, Mbak. Udah nggak ada masalah tuh sampai bawah.
Tetapi anak-anak yang saya tinggalkan ini, nah sebenarnya di sini ada satu cerita yang saya gimana ya, soalnya posisi saya di situ dalam keadaan marah. Saya keep aja Bang. Saya di situ marah, jadi saya. Nah, tapi seru tuh kayaknya tuh ceritanya tuh. Ceritain Saya dong, langsung- ceritain dong, langsung ceritain dong Mas. Kebetulan saya kan juga apa ya, dalam artian masih punya darah Jogjanya kuat, darah Demak saya kuat. Dan itu ada silsilahnya semua dengan jelas tertulis yang ada stempelnya gitu kan. Dari Demak maupun dari Jogja. Nah itu tiba-tiba badan saya nggak bisa kendalikan dan saya melakukan tindakan yang mungkin di luar nalar, itu saya sikat semua. Nah, ini menurut cerita teman-teman, jadi saya waktu itu marah dengan bahasa Jawa yang halus. Intinya adalah saya ngajak bertarung itu Makhluk-makhluk itu. makhluk-makhluk itu. Ah. Tapi mereka mundur semua. Saya baru sadar, saya bilang astagfirullahaladzim. Itu badan saya sakit, makanya kenapa itulah ada orang yang saya suruh turun ke bawah untuk minta bantuan. Kan Saya kurang bisa nyeritain ini Mbak, karena memang ini berhubungan dengan apa ya, agak kasar ketika itu. Jadi saya betul-betul karena ini mau diambil betul, karena saya ingat banget setelah kejadian ayahnya Bunga itu datang, saya langsung berkomunikasi. Ini mohon maaf, boleh percaya boleh enggak, ini kelemahan yang saya punya. Saya langsung berkomunikasi, saya langsung nanya, lu maunya apa sih? Segala sesuatu yang hidup, lu pun bakal mati, ntar dicabut nyawa lu sama Allah, nggak ada urusan sama lu maunya apa? Taruh kata bahasa Betawi gitu aja, dia bilang gue mau anak ini jadi mantu gue. Oh nggak bisa, ini bangsa manusia, lu cari dari bangsa lu sendiri lah, jelas kok di Al-Quran, dari bangsa kita masing-masing. Nggak bisa, gue maunya anak ini, ya udah lu tarung. Nah gitu. Oh, pantesan capek banget Mas Arya, lahir batin itu capeknya. Nah itu mungkin apa, nggak ngerti saya, mungkin leluhur lah atau apa. Iya, leluhur itu. Jadi saya ngerasa tuh kata anak-anak lari ke atas, ngamuk di atas itu sampai ada petirnya, kata anak-anak jeber. Terus saya balik lagi, saya cuma nanya, gua habis ngapain gitu. Oh bang, lu ngamuk di atas gitu. Itu jadi setelah itu langsung naik ke atas gitu. Langsung naik saya Sendiri? Tapi kan saya nggak sadar. Kayak menyelesaikan persoalan gitu ya. Kurang tahu deh. Saya hanya ingat ketika saya berkomunikasi dengan gaya saya itu aja. Nggak bisa, ini milik Allah. Lu pun bakal mati, ntar dicabut nyawa lu sama Allah. Jadi nggak usah gaya-gayaan lu. Tetap dia ngotot bahwa ini anak harus jadi menantunya dia. Saya bilang, oh nggak bisa. Penunggu. Harus dari bangsa lu sendiri. Saya bilang. Berarti penunggu dari Gunung Slamet itu emang suka yang cowok-cowok yang kata ganteng-ganteng itu, kali dari awal Bunga tuh udah diliatin terus ya. Karena dia udah suka di ya. kereta itu Bunga kan mengatakan, ya sebenarnya ini omongan biasa ya, makanya saya bilang nggak butuh trigger. Tapi mungkin ada hubungannya. Karena di kereta itu di Tegalarum Bunga mengatakan, enak bang ya nikah di gunung, cakep. Aduh. Nah, sedangkan bahasa Jawa nikah di gunung itu apa? Pengantin lah. Pengantin itu kan konotasinya agak kurang. Iya, kurang bagus. Saya bilang enak nih bang jadi pengantin di gunung. Saya langsung di situ saya tertarikan. Astagfirullahaladzim. Anak-anak yang Jawa pun, yang orang tuanya Jawa itu langsung pada nengok semua gitu. Nggak Ada beberapa boleh orang, kan? iya kan? Iya. Langsung si cepot nyamperin saya. "Hah, itu umpan bahaya tuh." Biarin. Nah itu awalnya. Tapi korelasinya saya kurang paham ya. Cuman ada trigger yang mungkin dijadikan alasan oleh Makhluk itu. makhluk itu. Udahlah. Pas turun nih Mbak ya, kita kembali lagi, kita turun. Anak-anak yang saya tinggal terakhir ini terornya juga luar biasa. Karena radio tanpa baterai ya, yang udah berantakan kemana-mana itu bunyi. Siaran radio Purwokerto dilempar. Itu sayangan radio bagus diambil lagi, dicek nggak ada baterainya tapi nyala. Kata anak-anak ya udah biarin aja lu nyala dah gitu kata anak-anak. Terus mereka diikutin oleh sesuatu yang seperti makhluk melata, cuman mereka nggak tahu apa. Hanya ada sekitar 7 orang atau 8 orang itu mengatakan mereka diikuti oleh makhluk melata besar sepanjang proses turun dari pos 1 sampai ke rumah Pak Kadus. Sampailah rombongan terakhir ini ya Pak Kadus, kita semua kumpul. Malam itu nggak ada apa-apa, Aman malam itu. ya, setelah kejadian dahsyat. Tapi pagi-pagi kan tim kebelah dua. Saya memahami bahwa anak-anak yang mau ngambil nomor ini kan kegiatan keramat ya dalam sebuah organisasi, karena dapat NRP.
tidak semua anggota organisasi memiliki NRP kalau dia tidak mau melakukan ekspedisi pengambilan nomor. Makanya karena ini kegiatan keramat, si Bunga itu saya taruh kamar sama ada ceweknya kan 3. Saya taruh kamar, saya bilang jangan, saya bisikin salah satunya. Kalau ini nggak ada masalah, saya sebut aja namanya Nini. Nih, tolong jagain Bunga. Terus si Inggit juga, Inggit cover Bunga ya. Oke bang. Nah, mereka nemenin Bunga dalam kamar, sementara anak-anak saya ajak ngobrol jauh. Itu adalah jaraknya 60 meter sampai 100 meter mbak, jauh. Lumayan tuh jauh itu. Kita ngomong pelan-pelan. Ya udah, berapa orang yang mau naik? Bang, kita naik semua bang. Oke, jadi ya udah bentar sebelum si Bunga sadar. Udah. Begitu kita balik, Bunga udah tolak pinggang depan rumah Pak Kadus. Kalau lu pada mau naik, gua ikut. Lah, kok tahu? Kok tahu dia? Iya. Padahal kita ngomong Jauh kan? Ngamuk, langsung lari ke arah Gunung Slamet. Gua duluan yang naik. Ya Allah, si Bunga lagi tuh. Langsung dikejar, kepegang, tarik, jatuh pingsan. Matanya melotot lagi. Aduh. Karena si Bunga ini betul-betul diminta. Dan saya sebagai komandan rombongan, kalau emang mau kenapa bukan saya bilang gitu. Saya aja, soalnya kan yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya kan saya nanti semuanya gitu. Mas Arya, kan yang minta laki. Ya kan nanti saya dapat ceweknya gitu. Menjalin. Jadi, nah saya penasaran nih, kan udah sampai sini nih. Itu dia masih Itu masih panjang. Jadi setelah selesai di Purwokerto, Bunga itu siuman, saya mimpi, seharian kita tunggu nggak ada apa-apa, dapatlah kita kereta Purwojaya. Di kereta Purwojaya itu di awal-awal no problem, Pak. Tapi begitu masuk stasiun Sindang Laut, kereta nggak bisa jalan. cuma karena Bunga. Kereta nggak bisa jalan dan kepala stasiun langsung teriak, yang kesurupan keluarin. Nah sebelum kereta itu nggak bisa jalan, Kok tahu? nggak kan, sebelum kereta itu nggak bisa jalan, si Bunga itu masuk lagi. Gara-garanya salah seorang pelayan di restorasi lagi dagang langsung berhenti, bang, ini ada makhluk jahat bang gitu. Saya langsung, karena si Cepot sebelumnya udah ngomong, di atas gitu. Kita udah terasa nih, di atas. Si Cepot ini juga bukan sembarangan, Mbak. Dalam artian juga dia belajar. Bisa juga Saya bilang itu kan. Baru segini masuk udah ke Bunga dia, seret. Nggak lama petugas restorasi langsung action, mental, dan seluruh bayi yang ada di kereta itu nangis. Pokoknya anak balita di satu kereta itu nggak ada yang nangis, itu nangis. Kompak nangis, wah nangis. Kan dia peka bayi itu. Tiba-tiba kereta itu kan emang berhenti. Waktunya jalan nggak bisa jalan. Langsung kepala stasiun. Ternyata kepala stasiun ngelihat keretanya lagi dipegangin sama si makhluk itu. Dikangkangin, nggak bisa jalan makanya. Ini kan kereta nih Kang. Iya. Mas nih, di makhluk itu di atas itu. Dikangkangin gitu. Dikangkangin begitu. Ya Tuhan. Dan itu besar banget, makanya langsung yang kesurupan turunin kata kepala stasiun. Langsung kita gotong turun, kereta jalan. Udah di stasiun inilah sebenarnya puncaknya. Itu ngamuk ke ruangan stasiun tanpa disentuh, jam hancur, kaca hancur, apa aja berantakan, itu nggak disentuh. Energi tinggi sekali ya. Itu akhirnya kepala stasiun bilang, tolong panggil, ada orang di belakang ya. Panggil lah, inilah si bapak-bapak ini. Begitu dia datang, pegang mental 3 meter ya. Langsung astagfirullahaladzim. Terus datang lagi, minta air mineral, ya dipegang. Terus kita disuruh tangan ini berendeng, cuman megangnya di tengkuk. Saat itu kereta api dan stasiun masih banyak sekali pedagang asongan. Jadi di stasiun itu kebetulan kalau rame dan pedagang asongan rame, akhirnya banyak yang bantu karena situasinya emang luar biasa. Pada pecah kaca itu, pecah semua, dihajar sama energinya dia tuh. Ya Allah, besar sekali. Jadi ketika udah kita semua itu mungkin ada 100 orang, cuman bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuman kita suruh baca itu aja. Air yang dipegang beliau ini kan air dinginnya, Mbak, itu mendidih sepanas-panasnya sampai bengkok-bengkok ini. Karena energi panas itu, hawa panas itu. Langsung dibuka, disiram ke matanya Bunga. Itu mah kalau orang normal ya buta. Iya pasti lah, panas begitu. Siram mental. Nah begitu masuk air itu ke dalam mulutnya, baru nih kekuatannya agak berkurang. Agak dia si bapak itu nutup matanya kan, pakai, nggak tahu dia ngambil kain dari sakunya itu.
Dia minta kertas sama pulpen, saya ingat pulpennya warna hitam karena saya ngasihin kertas sama pulpennya. Dia gambar tuh. Itu yang warna merah jadi merah, yang warna hitam jadi hitam, yang warna biru jadi biru. Itu sekitar 15 menit beliau menggambar. Ternyata penampilannya sama dengan yang kita lihat ketika kita ada Di gunung, di lawangnya. Ya, pos lawangnya. Percis bertanduk 3, mata 1, tubuh tembus pandang penuh dengan api, rambutnya ular tapi nyala. Pedang ular, tongkat ular, kebaya sama kain. Percis kayak gitu. Itu begitu ngelihat orang semua satu stasiun, semuanya baik yang nggak ngeliat aja, begitu ada yang istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita yang ngeliat juga, masya Allah. Heboh banget tuh hari itu. Itu langsung si bunganya lemes, nggak berdaya setelah lukisannya jadi, bunganya lemes nggak berdaya. Terus si bunga disuruh dipegang sama beberapa orang rekan dari kita. Terus saya langsung diajak sama beliau nih, aduh saya lupa Pak, mohon maaf saya lupa betul nama beliau. Kita diajak keluar, minta korek api. Itu gambar dibakar, naik jadi debu, jadi kertas lagi. Serius, demi Allah. Gila Allah. Dibakar jadi debu, jadi kertas lagi. Dan itu semua menyaksikan hari itu ya. Jadi kertas lagi. Akhirnya sambung lagi rantainya. Baru saya kebakar habis jadi debu. Dikubur, dikasih air yang tadi itu sisa yang doa. Langsung dikasih kayu, apa pokoknya kayak macam dikunci gitu lah. Dah. Alhamdulillah, nggak lama bunga bangun. Kok gua ada di stasiun lagi, katanya gitu kan. Nggak apa-apa, lu tidur capek ya. Jadi bunga tuh lucu ya jadinya. Bener-bener nggak tahu. Dan nanti cerita dari bunganya juga luar biasa ya. Nah bunga sekarang udah tapi fine ya. Nah, justru dia 6 bulan itu dia naik Gunung Slamet. Emang disuruh masih Abah, kamu naik lagi Gunung Slamet. Jadi sama si Abah saya teh disuruh balik ke Gunung Slamet. Balik. Kenapa tuh Abah nyuruh? Alasannya apa? Alasannya selesaikan masalah, yang nyelesain Abah. Cuman dia aja teh ke sono istilahnya, tapi coveringnya Abah. Cover gitu. Abah, iya paham. Jadi disuruh nyelesain malah nggak apa-apa. Sendiri? Ya enggak ada. Enggak, 7 orang atau 8 orang, cuman enggak sama saya. Gitu. Sekarang saya kata siapa, jangan sama kamu mah ada urusan lain katanya. Oh ya udah. Enggak, berarti dia kenal juga kalau Mas Arya. Setiap kesana ketemu Mbak di Lawang gitu. Bahkan saya kemarin sama anak saya sengaja saya ajak jalur itu, nih nak jalur. Kok bukan jalur umum ya? Emang bukan jalur umum ini mah jalur kamu. Ayah kasih tahu dulu kejadiannya ada di sini. Selesai tuh Mbak ya di kereta, fine. Nah tiket kereta kita diganti sama pihak waktu itu belum PT KAI, kalau nggak salah masih PJK. Nah, diganti sama PJK. Tiket kereta kita diganti Cirebon Express. Nanti dari Ciledug sampai Cirebon kita dikasih kereta juga gratis. Udah. Yang penting sampai pulang aja dulu. Diganti tiket kita diganti. Kan kejadiannya luar biasa. Udah sampai, singkat kata sampailah kita ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta, ibunya si Bunga bilang, kemarin nenek lagi di Umi nyebutnya, kemarin Umi lagi di makam ada ular kobra 7, terus ayam di rumah mati 7. Ada apanya di gunung gitu. Terus anak-anak nggak ada apa-apa Mi gitu. Sampai sana juga. Padahal bunganya masih di sana ya. Nggak ada apa-apa. Kedeteks ya. Setelah 3 hari di Jakarta, tiba-tiba Bunga kesurupan lagi. Bunga di Jakarta itu ngelihat si makhluk itu posisinya udah terbakar habis. Dia ada di tembok dan dia bilang, kamu ikut saya ke Gunung Slamet. Teriak si Bunga pingsan, panggil saya ke sini. Saya datang ke sana sama Pak Ustadz. Saya hajar lagi keluar, Bunga ciuman. Cuman Bunga bilang, bang itu kelihatan terus bang kelihatan terus. Ingat saya langsung sama si Abah, astagfirullahaladzim, kenapa nggak langsung dibawa ke si Abah? Langsung, waktu itu saya masih punya kendaraan pribadi, saya bilang udah pakai mobil abang aja. Saya ambil mobil, kita naik, bawa ke tempat Abah. Nah, si Abah ternyata udah ngeh gitu kan, geleng-geleng. Kamu mah kasar katanya gitu. Dimandiin sama disuruh mandi, bukan dimandiin, jadi nih mandi dari Sumedang gitu kan, sama dari Mekah dicampur. Kamu mandi, selesai mandi keluar. Terus si Abah, air mandinya tadi kamu mandi di bak kan, disuruhnya kan jadi nggak kebuang ya, jadi ada di dalam bak. Diambil itu air bekas mandinya si Bunga. Nggak tahu Abah keluar ngomong pakai bahasa Sunda yang saya nggak ngerti, bahasanya terlalu halus buat saya, jadi saya nggak ngerti. Baru balik lagi, udah kamu nanti naik lagi Gunung Slamet, nggak apa-apa.
selesai baru urusannya. Oh, baiklah. Ternyata makhluk itu benar-benar cintai banget ya, Mas ya. Jadi ya kita nggak ngerti lah kenapa, intinya di saat itu memang luar biasa. Luar biasa tuh energinya. Dan bikin heboh di tempat sudut. Banyak saksi tuh. Banyak saksinya, baik di Purwokerto, di Bambangan, terus di stasiun, di sini, dan pelakunya juga bisa dikatakan 90% masih hidup. Masih hidup ya? Masih ada semua. Oh, alhamdulillah. Orang ibaratnya orang yang tidak bisa melihat pun Bisa lihat. bisa lihat juga. Gitu. Karena Wah, energinya luar biasa. energinya luar biasa itu. Tapi ya itu dia pesan moralnya ya abah itu bahwa ya kita jangan kasar ya. Karena ini makhluk katanya udah 6.000 tahun gitu. Usianya. Ya, jadi udah bukan jin lagi kalau Iblis itu ya. Cuman abang nggak nyebut itu. Cuman dia bilang ini udah bukan jin katanya. Jin udah bukan ifrit katanya. Udah bukan golongan itu ya, Udah Mas bukan ya. dari golongan jin kata abang. Jadi udah di atas itu. Ya baiklah, alhamdulillah. Ini ceritanya menarik sekali. Saya dengan Mas Arya cerita itu masuk ke dalam dimensinya dan benar-benar merasakan bagaimana situasi pada saat itu. Ya memang luar biasa sih, Mas. Waduh, itu nggak terlupakan beneran. Iyalah. Dari nyawanya udah mau hilang, udah nadi udah nggak ada. Ini semua segala macam udah tidak berdetak ya, sampai keluar hidup lagi, masuk lagi. Itu kan luar biasa sekali. Yang benar-benar dia pun nantang, akhirnya dia pun udah nggak akan sembunyi-sembunyi lagi makhluk itu, memperlihatkan langsung. Ibaratnya orang yang tidak bisa lihat pun bisa ngelihat. Oke, terima kasih banyak untuk kisah malam ini. Wajar kalau Mas Arya tidak bisa melupakan. Saya aja yang dengar. Ini ceritanya ini menarik sekali. Merasakan debar-debarnya tuh, merasakan getarannya, merasakan ibaratnya tuh situasi pada saat itu complicated itu tuh merasakan sekali. Terima kasih banyak ya Mas Arya ya. Salam sehat, semoga Mas Arya selalu dalam lindungan Allah di dalam perjalanannya ketika mendaki gunung, dan pokoknya akan bertemu yang indah-indah aja. Amin, amin. Ya. Baiklah pemirsa Kiamat, cerita malam ini sangat menarik sekali. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Mas Arya. Ya, kami berdua tidak memaksakan untuk kalian mempercayai kami, tapi memang kami berusaha menyampaikan kisah ini apa adanya. Kami mohon maaf bila saya dan Mas Arya ada salah kata, ya karena sesungguhnya manusia tidak mungkin lepas dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.